Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Banyaknya pelajar hamil di luar nikah terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat Indah Official. Bertemu kita kembali pada saat ini. Mudah-mudahan ketika sahabat semuanya hadir pada saat mendengarkan video ini, berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses menjalankan semua aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini kami akan menghadirkan atau membahas sebuah berita yang sangat viral, yaitu ratusan siswa-siswi di Ponorogo mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil di luar nikah. Kita coba ikuti sahabat semuanya berita-berita yang menghadirkan peristiwa viral ini. Yuk kita ikuti. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur kedapatan hamil di luar nikah. Banyaknya pelajar hamil di luar nikah terungkap setelah siswi yang hamil mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Para pelajar ini sudah hamil dan terpaksa melangsungkan pernikahan di bawah umur. Di sahabat semuanya, menurut berita yang disampaikan oleh RCTI atau E-News TV ini, bahwa yang mengajukan pengajuan dispensasi nikah itu adalah para pelajar SMP dan SMA yang berada di bawah umur 19 tahun. Mereka terpaksa mengajukan ini karena sudah hamil di luar nikah. Jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2021 sebanyak 266 pemohon, sementara di tahun 2022 191 pemohon. Bahkan minggu pertama tahun 2023 sebanyak 7 orang pemohon dispensasi nikah yang semuanya siswa kelas 2 SMP dan SMA, mayoritas sudah hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Waduh, begitu banyak sahabat semuanya, ratusan jumlahnya. Sejak 2021, 2022 itu ratusan. Bahkan minggu pertama 2023 ini ternyata jumlah pengaduan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo sudah sekitar 7 perkara. Artinya cukup luar biasa sahabat semuanya. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmah di sini? Nah, bahwa ternyata sahabat semuanya, proses pergaulan bebas yang tentunya dilakukan oleh anak muda-mudi kita, terutama anak-anak kita atau adik-adik kita para pelajar SMP dan SMA, itu sudah banyak, bahkan ratusan yang melakukan hubungan perzinaan, bahkan telah hamil di luar nikah. Ini ada apa ini sahabat semua? Apa yang terjadi di negeri kita ini? Kenapa begitu murah, begitu mudah para anak muda, para pelajar SMP SMA ini yang mungkin ketahuan, yang diberitakan? Bisa jadi persoalan ini sudah menyeluruh di semua tempat, bisa di sahabat semuanya. Kita tidak tahu. Nah, ini dari pengalaman pun kami sebagai penghulu di KUA ini, itu sudah beberapa kali juga melayani para catin yang sudah hamil duluan ini. Alangkah berbahaya ini sahabat semuanya. Betapa akibat yang nanti ditimbulkan ketika seorang siswa SMP atau SMA melakukan perbuatan perzinaan lalu sedang usia sekolah hamil. Nah, tentu nanti yang pertama dari segi pendidikannya itu sudah hancur duluan. Bagaimana mungkin dia akan bisa melanjutkan pendidikannya kalau sedang hamil? Pasti malu dia sahabat semuanya. Belum lagi malu orang tuanya, yang tidak pernah terpikir terbayangkan anak sedang sekolah ini, sehingga terpaksa harus dinikahkan, dimintakan dispensasi nikahnya karena dia sudah hamil duluan. Nauzubillah. Sahabat Indah Official yang dimuliakan oleh Allah. Maka secara konsep hukum agama Islam kami ingin menyampaikan
kajian hukum. Di dalam persoalan hamil sebelum pernikahan atau hamil karena zina ini, ada beberapa hukum yang perlu kita pahami. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menikahkan seseorang yang sedang hamil di luar nikah ini. Yang kedua, nanti juga ada pertanyaan, bagaimana hukumnya atau apakah harus nanti dinikahkan ulang ketika anaknya nanti sudah dilahirkan akan anak zina ini. Yang ketiga, nanti juga akan disampaikan bagaimana status anak ini, laki-laki atau dia perempuan nanti, yang kalau dia besar bagaimana nasabnya, sahabat semuanya. Kajian ini perlu kita juga viralkan agar nanti bisa menjadi pemahaman bagi anak yang masih sekolah, pemahaman bagi orang tua agar bisa lebih ketat, lebih perhatian, lebih pengawasannya yang lebih sesuai yang pasti untuk anak-anaknya. Karena bisa jadi ini diantara penyebabnya karena kelalaian orang tua mengawasi anak-anaknya. Maka untuk yang pertanyaan pertama, sahabat semuanya, bagaimana hukumnya menikahkan seorang wanita yang hamil karena zina atau di luar nikah ini? Jawabannya adalah wanita hamil karena perzinahan ini boleh dinikahkan. Tidak ada halangan bagi mereka menikah. Untuk itu perlu juga kami sampaikan, dalam hal ini wanita hamil itu bisa kita lihat dua bagiannya, dua macam. Yang mana yang tidak boleh dinikahkan itu? Yang pertama, wanita hamil itu bukan karena zina, ada suaminya yang sah secara agama. Lalu mungkin terjadi perceraian. Apakah dia bercerai karena meninggal, berpisah, atau bercerai hidup di pengadilan, atau pisah secara bawah tangan. Jadi kalau ada wanita yang hamil berpisah dengan suaminya karena meninggal, atau bercerai di pengadilan, atau bercerai dia di luar pengadilan bawah tangan, itu ada anak dalam kandungannya, selagi anak ini belum dilahirkan, maka itu dia diharamkan menikah dengan laki-laki lain. Dia punya iddah, sahabat semuanya. Wanita hamil, dia punya iddah. Kalau dia hamil nanti sampai melahirkan, kalau dia barangkali nanti akan ada dua kondisi, suaminya meninggal. Dia sedang hamil, lalu meninggal suaminya. Maka nanti akan dua kemungkinan iddah. Yang pertama, iddahnya karena hamil itu sampai melahirkan. Kemudian juga ada iddah yang kedua, meninggal suami itu 4 bulan 10 hari. Lalu kasus seperti ini, bagaimana solusi iddahnya? Maka wanita hamil seperti ini, dia harus menunggu masa iddah mana yang lebih panjang. Contohnya, dia hamil mungkin 2 bulan. Nah, kalau dia menurut kehamilannya nanti akan ada 7 bulan lagi sampai lahirnya anak 7 bulan. Lalu meninggal suaminya pada dia hamil 2 bulan itu, sedangkan iddah kematian suami 4 bulan 10 hari, maka dipakai yang lebih panjang. Itulah iddah nanti sampai melahirkan. Atau dia hamil 8 bulan, lalu meninggal suaminya, maka yang dipakai iddah yang terpanjang adalah kematian suami 4 bulan 10 hari. Ini solusinya. Wanita inilah yang tidak boleh dinikahkan sampai habis masa iddahnya. Lalu anak-anak wanita-wanita yang hamil di luar nikah, seperti anak sekolah ini, itu mereka tidak punya iddah. Karena tidak ada suami yang sah. Karena itulah, karena dia tidak terikat perkawinan yang sah sebelumnya, maka tidak ada iddah baginya, dia dibolehkan dinikahkan. Maka hukum yang pertama adalah, bagaimana hukum menikahkan wanita hamil karena zina? Itu dibolehkan. Maka kalau dibawa ke kantor KUA, itu akan diperiksa nanti. Selagi berkas-berkasnya lengkap, memenuhi aturan, termasuk kalau di bawah umur, ada izin dispensasi nikah tadi. Nah, kalau sudah ada izinnya, insya Allah akan kita lakukan proses pernikahannya.
nikahnya sah. Selagi terpenuhi nanti rukun syaratnya, ada wali nikahnya, ada 2 orang saksi yang adil, ada nanti ijab kabulnya, terpenuhi rukunnya dan syaratnya itu, maka insya Allah nikahnya sah. Kalau nikahnya sah, sah bergaulnya. Silakan bergaul. Itu dari kajian yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana? Apakah perlu nanti nikah ulang setelah anaknya lahir? Jawabannya adalah tidak perlu, sahabat semuanya. Karena nikahnya sudah sah. Bergaulnya sudah sah pada saat hamil itu. Maka tidak ada istilah nanti nikah ulang kedua kali. Ada kita dengar untuk membersihkan. Bersihkan apa? Tidak ada yang bisa dibersihkan dengan nikah ulang itu, sahabat semuanya. Ini sudah terjadi. Maka tidak perlu nikah ulang bagi wanita hamil karena zina itu. Kalau dia sudah menikah pada saat dia hamil itu sah bergaulnya, lalu sahlah pernikahannya, dan tidak ada istilahnya nikah 2 kali setelah anaknya lahir. Lalu ada pertanyaan lain, bagaimana status hukum anak? Nah, anak yang lahir di luar nikah karena perzinahan ini, dia hanya punya nasab pada ibunya. Dia tidak punya nasab pada ayahnya. Karena itulah, kalau dia nanti perempuan, karena tidak ada nasabnya pada ayahnya, dia besar nanti, ada saatnya menikah dia nanti, maka walinya adalah wali hakim. Tidak sah ayah biologis nanti menjadi wali nikah. Karena dalam konsep kajian agama, anak yang sah itu adalah anak yang lahir atau dilaksanakan hubungan suami istri setelah pernikahan sah. Lalu siapa wali nikahnya? Inilah wali hakim. As-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan, pemerintah adalah wali bagi anak yang tidak punya wali. Maka pemerintah dalam aturan regulasi kita menunjuk kepala KUA lah yang nanti menjadi wali hakim bagi anak perempuan yang lahir karena perzinahan ini. Lalu kalau laki-laki bagaimana nanti akibatnya? Kalau anak karena zina ini laki-laki, dia dianggap nanti tidak senasab dengan adik-adiknya nanti yang perempuan di bawah. Apa akibatnya nanti? Seandainya ketika adiknya nih yang lahir karena sah dalam konsep kajian agama Islam, dia tidak bersaudara dengan abangnya yang karena perzinahan tadi, maka kalau adiknya ini nanti mau menikah, ayah biologisnya meninggal, maka abang yang karena perzinahan ini tidak berhak menjadi wali nikah bagi adiknya ini. Demikian akibat hukum yang luar biasa, sahabat semuanya. Karena itulah ajaran Islam mengajarkan kepada kita jaga diri, jangan lakukan perzinahan. Karena masalah nasab ini adalah bagian yang satu di antara 5 ad-daruratul khams yang harus kita jaga. 5 kebutuhan daruri yang wajib kita jaga. Termasuklah nasabnya. Nasab dalam konsep Islam tidak boleh kabur atau dirusak. Maka diharamkanlah zina itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina itu. Jangan kamu melakukan, mendekati aja kita sudah dilarang. Karena zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Jalan yang keji, fahisyah. Jalan yang jelek, yang buruk. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ini kasus yang terjadi bagi anak-anak kita, siswa-siswi di pondok ini. Satu bagian contoh yang viral, sahabat semuanya. Tapi persoalan ini bisa terjadi di mana saja. Karena itu, mari kita berhati-hati. Sebagai anak atau adik-adik yang siswa sekolah, jaga diri kalian. Jangan murah bergaul dengan apakah pacarnya, temannya. Jangan murah melakukan perzinahan ini. Akibatnya sungguh berbahaya. Masa depan kalian masih panjang sebenarnya. Tentu tidak ingin kita karena persoalan kelalaian. Kalian perturutkan nafsu syahwat kalian. Kalian nanti hamil. Juga bagi laki-laki yang menghamili anak gadis orang lain. Ini berbahaya. Maka jaga diri. Adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya.
bagi Bapak Ibu yang punya anak, mari kita tetap berhati-hati, terus waspada. Apalagi sekarang pengaruh digital. Bagaimana kebebasan menggunakan handphone dan sebagainya yang menyebabkan kadang kita sulit mengontrol anak. Tapi kita sebagai orang tua, mari kita sama-sama. Kita tidak ingin bersedih nanti anak kita putus sekolah. Kita laksanakan, daftarkan pernikahannya. Dengan urayan air mata mungkin orang tuanya mendaftarkan nikah anaknya karena tidak ingin anak ini menikah. Karena itulah, sahabat semuanya, mari kita ambil hikmah besar dari semua ini. Peristiwa Ponorogo ini adalah satu contoh bagian yang menggambarkan pertama betapa kebebasan yang sudah di luar batas yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA ini sampai mereka hamil. Karena itulah, jaga diri untuk berikutnya. Sebagai siswa, sebagai siswi, belajarlah dulu baik-baik untuk mencapai masa depan yang lebih panjang. Hati-hati. Maka jangan buka jalan. Tadi la taqrabuz zina. Jangan dekati. Jangan sering berdua-duaan. Jaga komunikasi. Bagaimana apa yang penting dan tidak penting. Yang menggoda, yang menimbulkan nafsu syahwat. Karena perzinahan ini kadangkala terjadi, sahabat semuanya, bagi anak-anak sekolah, adik-adik kita itu tidak aja hanya karena niat duluan, tapi karena ada kesempatan. Maka tidak salah Nabi menyampaikan, waspadalah. Karena kejahatan itu tidak hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Demikian bahasan kita, sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tetap berhati-hati. Mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita terjaga daripada perbuatan perzinaan. Apalagi hamil di luar nikah ini. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga. Semoga bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.